Setelah kita sepakat untuk terus mengikuti channel ini agar tidak ketinggalan informasi resmi dan akurat, sekarang mari kita masuk ke pembahasan paling penting yang selama ini ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, yaitu bagaimana sebenarnya isi keputusan Menkyu Purbaya terkait rapel dan kenaikan gaji pensiunan serta SN yang sudah resmi masuk ke dalam APBN 2025. Banyak yang bertanya, apakah ini hanya wacana? Apakah benar-benar ada dananya dan kapan realisasinya bisa dirasakan di rekening masing-masing? Semua pertanyaan itu wajar, apalagi bagi para pensiunan yang sudah terlalu sering mendengar janji tanpa kepastian. Namun, kali ini situasinya berbeda. Karena keputusan ini bukan lagi sekadar pernyataan lisan, melainkan sudah tercatat secara resmi dalam dokumen perencanaan keuangan negara. Ketika Menko Purbaya menyampaikan bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiunan masuk ke APBN 2025, itu artinya negara sudah menyiapkan anggaran khusus yang tidak bisa dialihkan ke pos lain. Dalam sistem keuangan negara, APBN bukan sekadar rencana, tetapi menjadi dasar hukum bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk membelanjakan uang negara. Jadi ketika dana pensiunan sudah masuk ke APBN, maka hak itu sudah dikunci secara konstitusional. Pemerintah tidak bisa begitu saja membatalkannya tanpa melalui proses politik dan hukum yang panjang. Inilah mengapa pengumuman ini sangat penting dan layak disambut dengan optimisme yang rasional. Rapal yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah selisih gaji pensiunan akibat kenaikan gaji yang seharusnya sudah berlaku lebih awal. Namun, pencairannya menunggu regulasi dan kesiapan anggaran. Selama ini banyak pensiunan menerima gaji dengan nominal lama, padahal secara kebijakan sudah ada rencana kenaikan. Nah, selisih itulah yang kemudian dikumpulkan dan akan dibayarkan sekaligus dalam bentuk rapel. Jadi ini bukan uang tambahan atau bantuan sosial, melainkan murni hak pensiunan yang tertunda. Pemerintah sendiri secara terbuka mengakui adanya keterlambatan administrasi dan regulasi, dan karena itulah rapel menjadi solusi agar hak pensiunan tidak hilang. Dalam skema APBN 2025, pemerintah memisahkan dengan jelas antara anggaran gaji bulanan dan anggaran rapel. Ini penting agar pembayaran rapel tidak mengganggu stabilitas pembayaran rutin setiap bulan. Artinya meskipun rapel dicairkan dalam jumlah besar, gaji bulanan pensiunan tetap aman dan tidak berisiko terlambat. PT Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun juga sudah dilibatkan sejak awal untuk memastikan kesiapan data rekening dan sistem pembayaran. Jadi bukan baru bergerak setelah HPBN disahkan, melainkan sudah menyiapkan semuanya secara paralel. Bagi pensiunan SN baik dari golongan A sampai golongan 4, kenaikan gaji ini akan terasa secara bertahap namun signifikan. Nominalnya memang tidak sama karena sangat bergantung pada gaji pokok terakhir saat masih aktif dan masa kerja. Pensiunan golongan A mungkin menerima rapel dengan nominal yang lebih kecil dibandingkan golongan 4, namun prinsip keadilannya tetap dijaga. Semua dihitung berdasarkan formula resmi yang sama, tanpa perlakuan khusus atau diskriminasi. Hal yang sama juga berlaku bagi pensiunan TNI dan Polri yang perhitungannya menyesuaikan dengan pangkat dan masa dinas. Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan ini bukan keputusan emosional atau populis, melainkan hasil kajian panjang terkait daya beli lansia, inflasi, dan kebutuhan hidup dasar. Data menunjukkan bahwa pengeluaran pensiunan cenderung meningkat setiap tahun, terutama untuk kesehatan, sementara penghasilan tetap stagnan jika tidak ada penyesuaian gaji. Karena itulah kenaikan ini dipandang sebagai langkah korektif agar kualitas hidup pensiunan tetap terjaga. Pemerintah menyadari bahwa pensiunan bukan lagi kelompok produktif secara ekonomi, sehingga negara wajib hadir untuk memastikan mereka hidup dengan layak. Yang juga penting untuk dipahami, rapel dan kenaikan gaji ini tidak berdiri sendiri. Kebijakan ini terhubung dengan program besar reformasi perlindungan sosial dan reformasi birokrasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa ASN yang masih aktif melihat masa pensiun sebagai fase hidup yang aman dan terjamin, bukan fase penuh kecemasan. Dengan begitu, semangat pengabdian ASN saat masih bekerja juga akan meningkat karena mereka tahu negara tidak meninggalkan mereka setelah pensiun. Dalam praktik pencairannya nanti, PT Taspen akan menggunakan data terbaru yang sudah diverifikasi bersama BKN dan instansi terkait. Bagi pensiunan yang datanya sudah lengkap dan tidak bermasalah, pencairan akan berjalan otomatis ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji bulanan. Tidak perlu mengurus berkas baru, tidak perlu datang ke kantor Taspen, dan tidak perlu melalui Halo. Pemerintah dengan tegas mengingatkan agar pensiunan tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dengan imbalan tertentu. Karena semua proses ini gratis dan resmi. Bagi sebagian pensiunan mungkin ada kekhawatiran tentang potongan atau pajak.
Pemerintah menjelaskan bahwa Rapel akan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, namun tetap dengan perlindungan bagi penghasilan rendah. Artinya, pensiunan dengan gaji kecil tidak akan dibebani pajak yang memberatkan. Bahkan, dalam beberapa simulasi, kenaikan gaji bersih tetap terasa signifikan meskipun ada potongan administratif. Pemerintah berupaya menjaga agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan bukan hanya di atas kertas. Menariknya, kebijakan ini juga memberikan efek ekonomi yang lebih luas. Ketika jutaan pensiunan menerima rapel dan kenaikan gaji, daya beli masyarakat akan meningkat, uang itu akan beredar di pasar, warung, apotek, dan layanan kesehatan. Ini secara tidak langsung membantu perekonomian daerah, terutama di wilayah dengan jumlah pensiunan yang besar. Jadi kebijakan ini bukan hanya soal kesejahteraan individu, tetapi juga bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi rumah tangga. Bagi para pensiunan yang selama ini harus berhemat ketat, mungkin menunda berobat, atau menunda memperbaiki rumah karena keterbatasan dana, rapel ini bisa menjadi angin segar. Pemerintah berharap dana ini digunakan secara bijak untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Tidak ada larangan bagaimana uang itu digunakan, namun pesan moralnya jelas bahwa negara ingin dana ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup para pensiunan, bukan sekadar habis tanpa manfaat jangka panjang. Seiring dengan berjalannya waktu menuju implementasi APBN 2025, pemerintah akan terus menyampaikan update resmi terkait jadwal pencairan, teknis pembayaran, dan simulasi nominal. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pensiunan untuk selalu mengikuti sumber informasi yang terpercaya. Jangan terpancing judul sensasional yang tidak disertai dasar hukum yang jelas. Jika suatu informasi tidak menyebutkan sumber resmi seperti Menkeu, Taspen, atau dokumen APBN, maka patut dipertanyakan kebenarannya. Pada akhirnya, keputusan memasukkan rapel dan kenaikan gaji pensiunan ke dalam APBN 2025 adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga martabat dan kesejahteraan para pensiunan. Ini bukan hadiah, bukan belas kasihan, tetapi pengakuan atas puluhan tahun pengabdian kepada negara. Selama negara masih berdiri, hak pensiunan akan terus dijaga, dan tugas kita bersama adalah memastikan kebijakan ini berjalan dengan benar, transparan, dan tepat sasaran. Karena itu, tetaplah bersama channel ini. Di sini kita akan terus mengawal kebijakan pensiunan, membedah informasi resmi dengan bahasa yang mudah dipahami, dan memastikan tidak ada hak yang terlewat. Dengan terus mengikuti update yang benar, para pensiunan bisa lebih tenang, lebih siap, dan lebih percaya diri menjalani masa pensiun dengan layak dan bermartabat. Yeay!